Dari liko ke Pak, dari liko ke daerah Pak. Jadi kawan-kawan boleh diaduk secara manual. Ya, kasi ko po nalaki dong din ako. Ano masih baru dapat masih buka banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Langga Farm Channel. Hari ini kita akan membuat pakan fermentasi menggunakan bahan dasar ampas sagu dan juga daun pisang disertai dengan rumput-rumput liar, kawan-kawan. Oke, kita saksikan dulu proses penceburan daun pisang dan juga daun kelor, kawan-kawan. Dan juga ada ditambah dengan daun ubi. Nih kawan-kawan semua. Jadi sini ada 3 bahan atau 4 bahan yang akan kita buat pakan fermentasi pada kesempatan hari ini, kawan-kawan. Yaitu ada ampas sagu, ada daun ubi, daun kelor dan juga daun pisang, kawan-kawan. Dan langkah awalnya adalah pertama semua bahan harus kita copot dulu supaya halus, kecuali ampas sagu dan dedak, kawan-kawan. Nah, setelah itu kita aduk, baru kita kasih dedak. Ini per 1 tong yang saya buat, ini adalah tong ukuran besar, drum ukuran besar. Ini kita kasih dedak sekitar 10 kilo, kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau tambah lebih banyak itu lebih bagus, tapi biayanya agak membengkak sedikit, kawan-kawan. Jadi itu tergantung kemauan kawan-kawan semua. Kalau saya biasanya 1 tong ataupun 1 drum besar ini cuma menggunakan 10 kilo dedak halus, kawan-kawan. Ya, ini bisa juga untuk kambing, kawan-kawan. Nah, ini kita taburkan dulu dedaknya secara merata. Setelah itu baru kita tambahkan ultra mineral dan juga garam, kawan-kawan. Merata. Ini ukuran garam juga saya berikan 1 drum besar ini ukurannya 1 kilo dan 1 ultra mineral, kawan-kawan semua. Ini adalah menurut pendapat saya ya, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan boleh mencobanya ataupun juga boleh menurut referensi dari kawan-kawan sendiri. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, boleh kawan-kawan komen di kolom komentar ya, kawan-kawan. Nah, setelah kita taburkan secara merata seperti ini, setelah itu baru kita siapkan molase, kawan-kawan. Nah, ini molase juga saya gunakan ukurannya ini 1 kilo, kawan-kawan. Ini khusus untuk sapi penggemukan. Sebenarnya kalau kita kasih 2 kilo juga boleh, kawan-kawan. Cuman nanti takutnya kapinya terlalu panas karena sifat dari molase adalah panas. Nah, kawan-kawan. Setelah itu baru kita siram secara rata. Oh ya, kawan-kawan, sebelum kita siram, molasenya juga dikasih probiotik berupa SOC boleh dan juga IE4 juga boleh, kawan-kawan. Nah, setelah ini baru kita aduk, kawan-kawan. Ini aduk sampai merata. Kawan-kawan boleh menggunakan tangan manual, boleh juga dengan cara menggunakan mesin, kawan-kawan. Nah, ini kalau aduk dengan mesin maka hasilnya akan lebih halus, kawan-kawan. Itu bisa pilihan sama kawan-kawan sendiri. Jadi karena saya hari ini untuk pakannya untuk sapi, jadi saya tidak ngaduk pakai mesin, cukup dengan pakai tangan saja. Nah, kawan-kawan, setelah merata baru kita masukkan ke dalam drum. Ini drum ukuran besar ya, kawan-kawan. Nah, ini baru kita pijak sampai padat. Kita padatkan, kawan-kawan. Jangan sampai ada udara yang masuk ke dalam drum ini, karena kalau tidak akan gagal, kawan-kawan. Dan ini, kawan-kawan, langsung dilakukan seperti ini sampai dengan penuh full. Ini harus dipijak, kawan-kawan, sampai padat, sampai penuh, kawan-kawan, seperti ini. Biasanya kalau kami pijak sebanyak 5 kali, kawan-kawan. 5 kali pijakan sampai dengan padat. Ini dilakukan sampai penuh drum, kawan-kawan. Nah, begitu penuh, kawan-kawan semua, baru setelah itu ditutup rapat-rapat pakai klam, juga bisa ditambah dengan plastik. Ini setelah itu baru kawan-kawan bisa menunggunya sampai dengan 2 minggu, kawan-kawan.
dan sudah bisa digunakan untuk pakan ternak sahabat-sahabat semua. Oke, demikian sahabat semua tutorial pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel Angga Farm ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam sukses, jayalah petani dan peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.